Manifesto Kejujuran: runtuhnya hegemoni nasab palsu berhadapan dengan pedang sains. Tantangan untuk Nakobatul Ashraf Mesir sampai Robitoh Alwiyah Jakarta. Tulisan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 12 Februari 2026 hari ini. Jadi ini tulisan yang terbaru. Selama berabad-abad, peradaban Islam telah terperangkap dalam sebuah paradoks yang ironis. Ia berbalut kabut sejarah dan terjajah berhala darah. Di satu sisi, Islam datang untuk menghapuskan sistem kasta jahiliyah. Namun di sisi lain, muncul sebuah konstruksi sosial yang mendewakan garis keturunan di atas segala-galanya. Klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW telah bermutasi dari sekedar penanda sejarah menjadi sebuah berhala baru yang menuntut penyembahan sosial, kepatuhan buta, dan privilege ekonomi. Namun, sejarah yang ditulis oleh tangan manusia selalu menyisakan celah. Di balik jubah-jubah kemuliaan dan kertas-kertas kuno yang mulai menguning, terdapat narasi-narasi gelap tentang penyusupan, pemalsuan, dan klaim sepihak. Kini, para cendekiawan Islam turun tangan, berupaya untuk menyingkap kabut tersebut dengan cahaya sains, sebuah perjalanan menuju kejujuran yang tidak bisa ditawar. Institusi nasab seperti Nakobatul Ashraf di berbagai belahan dunia, mulai dari Mesir hingga Robitoh Alwiyah di Nusantara, seringkali bertindak sebagai penjaga gerbang, gatekeepers, yang memonopoli kebenaran sejarah berbalut kesakralan klaim tanpa didukung oleh konsistensi uji genetik, data, dan fakta sejarah. Para keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal luas secara nasab dan sejarah, serta uji genetiknya konsisten, kebanyakan justru tidak terhimpun dalam nakobah-nakobah tersebut. Para cendekiawan Islam kini memandang anatomi sebuah nakobah hanya sebatas sebuah birokrasi nasab yang terkungkung oleh ilusi otentisitas. Lembaga-lembaga semacam itu hanya dibangun berdasar kesepakatan rapuh dari para pengklaim nasab yang terkadang diperkuat oleh kepentingan politik sebuah dinasti di suatu masa, bukan berdasar keberlanjutan informasi yang berkesinambungan. Di masa-masa kekacauan politik, seperti runtuhnya kekhalifahan Baghdad atau invasi Mongol, banyak orang, tanda kutip, asing yang masuk ke wilayah baru dan mengklaim identitas suci ini demi keamanan diri. Klaim-klaim lisan itu kemudian membeku menjadi kebenaran yang untuk waktu selanjutnya dipaksakan masuk ke dalam catatan. Bukan rahasia lagi bahwa dalam beberapa periode sejarah, pengakuan nasab seringkali menjadi instrumen politik. Penguasa membutuhkan legitimasi agama dan para syurafa, kaum syarif, membutuhkan perlindungan negara. Hubungan simbiosis mutualisme ini seringkali mengabaikan kebenaran biologis demi stabilitas kekuasaan. Sertifikat yang dikeluarkan bukanlah bukti darah, melainkan kontrak sosial yang bersifat administratif. Di abad ke-21, Tuhan telah menitipkan sebuah kitab yang tidak bisa dipalsukan oleh tinta manusia, DNA, khususnya pada kromosom Y, YDNA, yang diturunkan secara murni dari ayah ke anak laki-laki. Tersimpan kode rahasia yang melacak garis keturunan hingga ribuan tahun ke belakang. Di abad ini, sel berbicara lebih lantang daripada kertas. Penelitian genetik mandiri yang dilakukan oleh klan-klan besar seperti Hasimiyah Yordania, Syarif Qatada Mekah, Sulaimaniyah, hingga Toba-Toba di Irak menunjukkan hasil yang sangat sinkron. Mereka semua berada pada haplogrup J1, Jakarta angka 1, dengan penanda mutasi spesifik, subklat FGC 10500 dan turunannya. Ini adalah penemuan paling revolusioner dalam sejarah genealog Islam, ketika klan-klan yang terpisah secara geografis selama berabad-abad tanpa koordinasi ternyata memiliki tanda tangan genetik yang sama. Maka sains telah menetapkan reference point, titik acuan yang sah. Jika seseorang mengklaim sebagai cucu Nabi, namun DNA-nya mendarat di haplogrup G, gatel, maka secara biologis, klaim tersebut adalah mustahil.
Tidak ada alasan mutasi yang bisa menjelaskan perpindahan antar haplogrup utama dalam garis ayah yang sama. Disinilah istilah penyusup menemukan bukti saintifiknya. Mereka mungkin saleh, mereka mungkin berjasa dalam dakwah. Mungkin ya, tidak pasti. Dan kemungkinan juga tidak berjasa. Namun secara biologis, mereka bukan keturunan Nabi. Kejujuran menuntut kita untuk memisahkan antara keturunan ideologis dan keturunan biologis. Pertanyaannya, mengapa ada resistensi yang begitu masif terhadap tesis ilmiah dan tes DNA di kalangan lembaga nasab tradisional? Mengapa mereka cenderung melabeli tesis ilmiah sebagai fitnah dan uji tes DNA sebagai konspirasi? Jawabannya ada beberapa hal. Pertama, ketakutan akan runtuhnya otoritas sosial keagamaan dari para penyusup. Gelar nasab di banyak tempat telah menjadi dasar sistem kasta terselubung. Jika DNA membuktikan bahwa banyak tokoh yang disucikan ternyata adalah bukan siapa-siapa secara biologis, maka seluruh struktur penghormatan, perlakuan khusus, hingga aliran dana dalam kurung donasi akan terhenti. Ketakutan ini bukanlah ketakutan akan rusaknya agama, melainkan ketakutan akan hilangnya privilege duniawi. Kedua, ketiadaan amanah ilmiah dan adanya kepentingan kelompok. Kejujuran menuntut kita untuk menaruh data di atas perasaan. Lembaga-lembaga atau individu-individu yang menolak DNA sebenarnya sedang melakukan pengkhianatan terhadap amanah ilmiah. Mereka lebih memilih memelihara kebohongan kolektif demi menjaga perasaan konstituennya daripada mengungkapkan kebenaran yang membebaskan umat dan cengkraman perbudakan spiritual. Dibutuhkan gerakan kesadaran kolektif masyarakat bahwa ajaran Islam mengajarkan bahwa sebuah klaim hanya boleh dipercayai jika diperkuat dengan adanya bukti. Selain itu, kita menantikan pahlawan-pahlawan dari individu-individu terkait. Perubahan paling fundamental tidak akan datang dari lembaga resmi, melainkan dari kesadaran individu. Kita menantikan munculnya kesatria-kesatria kejujuran dari individu yang dibesarkan dalam keluarga yang mengklaim sayyid. Namun setelah tes DNA, ternyata hasilnya negatif. Mereka dengan berani mengumumkan hasilnya kepada dunia. Individu-individu yang menyatakan moralitas melampaui darah. Individu-individu yang berani berkata, saya ternyata bukan keturunan Nabi secara biologis. Merekalah pahlawan peradaban yang sesungguhnya. Mereka menghancurkan berhala keturunan dalam diri mereka sendiri dan kembali ke ajaran fundamental Islam bahwa kemuliaan hanya milik mereka yang bertakwa. Dengan satu pengakuan jujur, seseorang telah memutus rantai kebohongan yang mungkin sudah berlangsung selama 500 tahun di keluarganya. Ia menyelamatkan keturunannya di masa depan dari dosa memalsukan nasab yang diancam dengan keras dalam tradisi ajaran Islam. Maka, gerakan sadar DNA untuk para pengklaim dan juga kepada masyarakat harus terus disuarakan. Indonesia adalah ladang subur bagi klaim-klaim nasab. Ia seringkali dianggap sebagai tiket menuju otoritas kebenaran mutlak. Sosialisasi sadar DNA di Indonesia bukan bertujuan untuk membenci siapapun, melainkan untuk, pertama, melindungi umat dari penipuan, agar masyarakat tidak lagi bisa dieksploitasi oleh oknum yang menjual darah suci demi kepentingan duniawi. Kedua, membersihkan sejarah dakwah, yaitu dengan mengidentifikasi klan-klan asli yang benar-benar berjuang dengan klan-klan yang hanya menyisipkan diri di tengah jalan. Ketiga, mengembalikan rasionalitas, yaitu dengan mengajak umat Islam kembali mencintai Nabi melalui sunnah dan ajarannya, bukan sekedar memuja nasab yang belum tentu asli. Kejujuran adalah bentuk ibadah tertinggi. Mempertahankan kebohongan nasab, meski dengan dalih menjaga stabilitas atau menjaga marwah keluarga Nabi, adalah sebuah bentuk kesirikan kecil karena kita menuhankan silsilah di atas kebenaran yang nyata. Sains telah memberikan alatnya, data
telah bicara. Sekarang, pilihannya ada pada kita. Apakah kita ingin terus hidup dalam kenyamanan ilusi, atau berani melangkah dalam kepahitan yang jujur? Ingatlah, sejarah akan mencatat mereka yang berpihak pada data sebagai orang-orang yang merdeka. Karena pada akhirnya, di hadapan Tuhan, silsilahmu tidak akan ditanya, namun kejujuranmu akan dihisap. Kebenaran tidak akan pernah merugikan agama, hanya kebohongan yang berselimut agama yang terancam olehnya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani.